Teman-teman mau nyari mobil hatchback yang bisa dipakai buat city car. Terus bodinya juga tebel. Performanya mesinnya irit dan cukup bertenaga. Tapi tetap eye-catching tentunya. Nggak kelihatan mobil LCGC atau mobil yang terlalu murah. Ini dia. Hyundai Getz 3 Doors Matic tahun 2007. Kita kasih sinematik and let's go. Nah, kebetulan teman-teman, mobil ini di berbagai negara itu namanya beda-beda. Di negara kelahirannya atau di Korea Selatan itu disebutnya Hyundai Click. Lalu untuk di India sendiri disebutnya Hyundai Getz Prime. Lalu untuk pasar Jepang dia disebutnya Honda TB atau Think Basic, teman-teman. Lalu ada di beberapa negara lain seperti Venezuela dan Malaysia itu sebutannya beda lagi, gue lupa. Tapi di Indonesia sendiri hanya Hyundai Getz saja. Nah, Hyundai Getz ini sendiri sudah mulai diimpor oleh Hyundai Motor Indonesia dari tahun 2003, teman-teman. Jadi seperti biasa, ketika mobil keluar pada tahun 2002 pasti masuk Indonesia di tahun 2003, teman-teman. Nah, kebetulan ini yang Matic, lalu 3 doors dan sunroof, teman-teman. Habis ini kita langsung lihat kondisi mesin dan spesifikasinya aja. Oke, let's go. Oke, teman-teman, untuk Hyundai Getz 3 Doors Matic yang 1400 itu dia memiliki mesin ya tentu saja 1400 cc, memiliki tenaga maksimum di 95 horsepower, teman-teman, di 6000 rpm, dan torsi maksimumnya di 125 Nm di 3200 rpm. Mesinnya sudah DOHC, 16 valve, 4 silinder, teman-teman. Nah, yang unik dari mesin ini adalah mobil ini benar-benar bisa dibilang hatchback yang matic di zamannya, teman-teman. Untuk dalam kota dia sanggup mencapai 8 sampai 10 km per liternya, teman-teman. Untuk luar kotanya sanggup mencapai 12 sampai 14 km per liter. Mesin yang bisa dikatakan cukup irit dan compact dan cukup bertenaga ya, teman-teman. 95 horsepower, bodi sebesar ini, bodinya tuh sekitar 1,3 ton, jadi nggak begitu berat lah ya, masih normal-normal aja. Oke, itu dari segi mesin. Yang kita lihat dia belum ada peredamnya, masih polos. Lalu di sini ada aksen seperti plastik ya, teman-teman. Lampunya juga masih kristal multi reflektor, ada grill juga dan logo Hyundai. Di bawahnya ada fog lamp, tapi yang ini kayaknya lagi nggak nyala, teman-teman. Oke, segitu aja. Habis ini kita langsung ke bagian dalamnya, teman-teman. Oke, let's go. Oke, teman-teman, kita udah sampai di bagian dalam dari Hyundai Getz 3 Doors Matic ini. Kita start up aja langsung, kondisi pintu terbuka karena lumayan gerah ya, teman-teman. Iya, mesinnya bener-bener halus, sangat-sangat halus. Nah, teman-teman, di bagian dalam bisa kita lihat untuk bagian panel-panel pintu ini yang atas hard plastik ya, teman-teman. Terus ada bahan fabric di kanan dan kiri. Untuk dashboardnya juga dia hard plastik. Setirnya dia kulit. Sudah SRS airbag tapi hanya single. Di bagian penumpang kiri tidak ada, hanya di bagian supir aja. Di kanan juga ada tuas untuk sen kanan, sen kiri, lampu. Terus di bagian speedometernya dia cukup informatif, simple aja. Ada RPM, ada kilometer per hour, dan indikator bahan bakar, teman-teman. Untuk di bagian tengahnya ada trip meter sama odonya. Dan mobil ini ajaibnya adalah di tahun 2007 sampai 2024 kilometernya baru berjalan 94.511. Nah, teman-teman, untuk ini semuanya masih original ya, teman-teman. Untuk head unitnya dia masih pakai JVC yang double din, ada kaset dan KC.
Terus ada kabel aux juga. AC-nya masih model kompor gas teman-teman. Jadi masih puter-puteran gitu. Dia ada pengaturan semburan angin 1-4 kecepatannya. Lalu ada penunjuk suhu. Gua nggak tahu ini ada heaternya atau enggak. Lalu ada pengatur arah semburan di bagian kiri. Dan hazardnya lucu teman-teman, dia ada di tengah. Di atasnya juga ada penunjuk jam. AC-nya dia bisa dibuka tutup atas bawah dan kanan kiri. Oke. Terus di tengah kaca tengahnya sudah dynamic view. Untuk sun visor sisi penumpang dia sudah dilengkapi oleh vanity mirror juga. Sebelah kanan sama teman-teman, sun visornya sudah dilengkapi kaca atau vanity mirror. Di sini ada lampu baca kanan dan kiri. Lalu yang keren adalah mobil ini sudah sunroof teman-teman. Nah, lebih terang lagi kan. Cuman namanya mobil sudah 10 tahun bahkan sudah 17 tahun teman-teman, pasti ada kendalanya, yaitu dimana agak seret, which is ini perlu didorong sedikit menurut pemiliknya tadi, Mas Rifki. Jadi kita dorong sedikit dulu, nah baru dia bisa terbuka dengan lebar. Tapi untuk menutupnya teman-teman, ini benar-benar lancar. Mungkin karet-karetnya ya sudah dimakan usia hampir sudah 17 tahun. Untuk tuasnya dia ada PRND 2 dan low atau L teman-teman. Lalu ada power outlet di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya ada socket lighter juga. Pada zaman itu masih diperbolehkan untuk merokok. Untuk bahan jok dia fabric. Lalu di sini ada laci penyimpanan yang masih biasa aja, which is belum soft opening. Terus sebelah kanan ini tempat kacamata teman-teman. Cukup unik. Jadi tempat kacamatanya di sebelah kanan ini. Bukan tempat apa namanya, gue lupa. Senderan tangan atau ya. Nah, terus ada armrestnya khusus untuk supir atau pengemudi. Untuk kacanya dia sudah power window, bukan window boy power. Nah, untuk spionnya dia sudah elektrik, tapi belum electric retract, alias dia belum bisa melipat sendiri teman-teman. Tapi untuk mengatur kacanya dia sudah bisa elektrik. Oke. Nah, posisi berkendara untuk gua sendiri yang tingginya 171 cm, buat gua segini nyaman lah ya. Ini visibilitas cukup ergonomis, kacanya karena mobil zaman itu luas-luas ya teman-teman, gede-gede gitu, jadi benar-benar pandangan benar-benar luas. Lalu mobil ini sudah bisa tilt, tapi belum teleskopik. Oke, habis ini kita pindah ke bagian belakang dari mobil ini. Kita cek seberapa luas dan seberapa enaknya sih duduk di belakang, karena biasanya mobil 3 doors atau 2 pintu itu dikenal dengan belakangnya yang sempit. Tapi kita cek Hyundai Getz ini seperti apa. Oke teman-teman, stay tune, jangan kemana-mana, jangan di skip. Kita langsung pindah ke bagian belakang. Let's go. Oke teman-teman, gue tadi lupa jelasin bahwa switch untuk membuka kap depan mesin itu ada di bagian bawah. Lalu lampu fog lampnya dia terpisah dari tuas sebelah sini, sebelah kanan. Dia ada di sebelah kiri dekat tuas untuk wiper. Nah, wipernya ini bisa diatur juga interval waktunya. Lalu yang unik juga untuk membuka tangki bahan bakar, dia ada di sebelah kanan bawah. Dan untuk mengatur joknya dia ada 2 teman-teman, di bagian belakang dan di bagian depan. Yang belakang ini untuk penyangga pantat ya teman-teman. Untuk ke depan dia nurunin, ke atas dia muter, kita muternya ke belakang. Nah, yang bagian depan untuk penyangga paha teman-teman, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Lalu ada speaker di kanan dan kiri, dan belum ada tweeter teman-teman. Gue nggak berani untuk nyalain audionya. Kita langsung pindah ke bagian belakang. Oke teman-teman, let's go. Oke teman-teman, ini di bagian belakang dari mobil Hyundai Getz 3 doors.
Untuk gua yang tingginya 171 cm, masih ada jarak sekitar 2 jari teman-teman. Dan di bagian belakang ini ada semacam hook atau cantelan yang berat maksimalnya adalah 3 kg. Ada tempat penyimpanan juga di kiri dan kanan. Dan kalau kita benar-benar rebahin teman-teman, mobil ini cukup nyaman loh, benar-benar cukup nyaman. Terus joknya ini masih bisa direbahin lagi teman-teman, jadi nggak benar-benar tegak, masih bisa agak rebah sedikit. Dan ada semacam kayak cekungan yang fungsinya bisa buat naruh tangan, alias ada handrest ya teman-teman, di kiri dan di sebelah kanan. Bahan utamanya di atas ini adalah fabric juga. Sabuknya bisa diatur ke atas dan ke bawah. Lalu nggak banyak juga sih yang bisa dilihat di belakang teman-teman, tapi yang jelas mobil ini cukup nyaman dan yang pasti agak cukup lega atau luas. Walaupun ini 3 doors ya teman-teman. Tentunya untuk teman-teman masuk harus memajukan kursi depan terlebih dahulu. Segitu aja yang bisa gue jelasin di bagian belakang. Kita pindah ke bagian bagasi. Oke, let's go. Oke teman-teman, di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada rear defogger yang dari ujung sampai ujung. Ini kita bilangnya spoiler ya teman-teman. Dan ada moon eyes-nya. Moon eyes. High moon stop lamp, moon eyes. Salah sebut, sorry. Dan wipernya di satu, bisa ke sana dan ke sini. Ada logo Hyundai, ada chrome di sini teman-teman. Tulisan Hyundai dan Gates. Dan ada tipenya yang S. Nah teman-teman, di bagian belakang bempernya ada aksen plastik yang menurut gua ini malah menambah kesan semacam two-tone teman-teman. Jadi nggak full putih gitu aja. Di sini ada sensor parkir, ya. Dan kita lihat bagasinya. Ini nggak apa-apa, punya teman gua agak berantakan, tapi kapasitasnya lumayan teman-teman. Seharusnya ini ada tutupnya ya teman-teman, kayak penutup seperti itu, tapi nggak ada. Dan bagasi ini cukup luas, sanggup sepertinya koper 8 liter pun cukup teman-teman. Koper-koper untuk bandara, keluar koper kabin itu cukup ya teman-teman. Nah itu aja yang bisa gue jelasin di bagian belakang, karena nggak ada yang spesial juga, tapi kapasitinya lumayan. Nah untuk bagian belakangnya pelipatannya dia di 60/40. Jadi sebenarnya masih bisa untuk 3 orang di bagian belakang, tapi pasti sempit, jadi disarankan untuk memang 4 penumpang teman-teman. Oke, itu aja yang bisa gue jelasin dari belakang. Habis ini kita cari kesimpulannya teman-teman, let's go. Oke teman-teman semua, sekarang gue lagi sama yang punya nih, pemilik langsung, owners dari Hyundai Getz 3 doors tahun 2007. Dengan Mas siapa Mas? Iki. Mas Iki, oke. Mas, gue mau nanya dikit nih tentang mobil lo. Sejarahnya lo ngambil mobil ini tuh gimana sih? Sejarahnya dulu waktu masih kuliah. Tahun berapa ya? Lupa juga, antara 17 atau 18. Masih muda nih. Iya, berapa tahun yang lalu tuh berarti. Udah lama ya. Ngambil mobil second. Mobil second. Tekan nyari om gue yang dapet. Om lo yang dapet? Di Bandung. Di Bandung. Nawarin, "Ki, ini ada mobil bagus," katanya. "Lihat aja," katanya. Oke. Yaudah gue lihat, gue datengin. Pas gue datengin, apa nih? Getz biasa ya, gue bilang gitu kan. Getz biasa, oke. Taunya ada sunroofnya. Pertama gue nggak ngeliat pintunya. Nggak notice kalau itu? Nggak notice. Okay. Yang kan notice duluan tuh sunroof. Sunroof. Wah, Hyundai Getz ada sunroof nih. Gitu ya. Terus baru, lah, 2 pintu. Gitu kan. Makanya bapaknya tuh jadi ceritanya yang punya ini dulu, dia beliin buat anaknya. Beliin buat anaknya, oke. Tapi anaknya kuliah di luar negeri. Jadi nggak kepake. Mobil jarang pakai lah ya. Nggak kepake, waktu itu ngambil baru kilometernya masih 40 ribuan. Min condition banget berarti ya. Oke. Kilometer masih segituan. Ya udah akhirnya jadi gue ambil. Oke. Dijual katanya emang ya nggak dipakai aja. Emang sayang nggak dipakai, mendingan lu bayarin. Iya. 2000 berapa bang? Ngangkat?
Ya itu sekitar 17-18 tuh. 17-18. Itu dulu ngangkat berapa bang? 90 gede kali ya, apa cepek? 90 gede. Iya, hampir cepek kali ya. Oke. Anggaplah cepek pas kali ya. Anggap cepek pas, oke. Sekarang harganya berapa tuh mobil bang? Nah itu kemarin sih ada yang nawar Pego belum gue lepas ya. Buset. 4 tahun. Naiknya gocap. Iya gue nggak tahu sih sekarang, coba dicek di. Tapi lu ikut komunitas gitu nggak sih bang? Ada baru-baru ini sih, gue juga nggak tahu ini tuh ada komunitasnya. Jadi baru-baru ini aja tahu kayak beberapa bulan yang lalu ada yang nyamperin gue. Ya. Katanya mas, ini saya udah sering lihat nih mobil nih katanya. Suka warawiri di sini, di sekitar sini, dia bilang gitu kan. Oke. Oh iya mas, gue bilang gitu. Iya punya saya mas. Oke. Mas saya masukin grup ya, grup apaan kan gue bingung ya. Oke. Ya kan, terus baru dia bilang nih saya dari Get Stridor Indonesia. Oh khusus Tridors? Iya. Bener-bener khusus Tridors? Emang grup Get Stridors Indonesia dia bilang. Oh oke. Ya udah, terus ini ya nih saya nyariin ini siapa yang punya gitu kan, soalnya ditanya di grup gak ada yang tahu. Oke. Oh ya udah saya penasaran, saya samperin aja, soalnya ini mobil suka parkir depan sini, dia bilang gitu. Samperin. Oke. Ya udah tuh diajak masuk gua, akhirnya ya masuk klub juga akhirnya. Dan baru-baru ini. Oke. Nah mas, untuk Tridor sendiri itu spare part-nya, terus perawatannya, user experience-nya lah, gimana tuh di tahun 2024 ini? Apakah sama aja kayak Gets yang komersial 4 pintu atau ada perlakuan khusus? Standar mobil 2007 kali ya? Standar mobil maksudnya 2007. Mobil 2007 perawatannya tahun segini ya itu aja kali ya, maksudnya sama-sama aja kali, radiator normal lah ya, radiator, oli, iya, kaki-kaki. Berarti normal aja, nggak ada yang spesial? Nggak ada sih, karena barangnya juga nggak banyak yang dirubah. Oke. Oh belum ada yang dimodifikasi? Nggak ada, cuma ganti velg doang kan. Ganti velg? Waktu itu ganti velg doang. Oke, cuman ganti velg. Oke. Terus sekarang udah distandarin lagi. Jadi selama lu pemakaian hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun tuh belum ada kerusakan yang signifikan atau ada bongkaran gede gitu? Karena kan Hyundai biasa terkenal paling kalau spare part tuh mahal ya. Mahal, inden, susah. Ini inden iya. Pasti. Karena ternyata barang-barang Get Stridors nggak sama, ada beberapa yang beda. Pasti. Sama part numbernya kan sama yang biasa. Yes. Itu makanya emang susah kalau di dealer. Ya pasti ada tapi inden. Ada tapi inden pasti. Dan rada mahal kan. Kalau nyari ke bengkel-bengkel biasanya juga suka ada, tapi ya untung-untungan aja. Kadang-kadang dia juga inden juga. Oke. Paling waktu itu yang pernah ganti uppercase-nya radiator. Uppercase, oke. Itu emang udah getas kan. Umur lah ya. Iya, terus ganti apa lagi ya? Kaki-kaki mah ganti pasti sok per gitu. Shock breaker, per, oke. Ganti. Terus apa lagi? Engine mounting terakhir. Engine mounting. Oke, karena udah lebih dari 10 tahun ya. Mobil dari baru. Oke. Mahal nggak sih Mas ngerawat mobil ini? Buat lu? Kayaknya standar aja sih. Normal. Dibilang mahal juga ternyata nggak mahal-mahal amat juga, cuma susah aja barangnya. Sama PR aja sih, karena sebenarnya kayaknya abis-abisnya sama aja deh kayak mobil-mobil hatchback yang lain gitu ya. Oke. Kayak lo punya Yaris atau lo punya Jazz. Oke. Tahun segitu kayaknya abisnya bakal sama-sama aja. Mirip-mirip lah ya. Ya mahal dikit lah paling. Mahal dikit. Nggak semurah Yaris gitu ya. Yaris kan iya. Toyota lah. Di belokan juga ada kan ya. Kalau ini kan susah. Oke. Jadi yang bikin males sebenarnya nunggu partsnya aja. Jadi kadang-kadang kayak kabel ABS. Gampang sebenarnya. Cuma gara-gara gak ada aja jadi males kan. Males nyarinya kemana gitu. Oke, bener sih. Dari sekian mobil, kenapa lu pilihnya ini dan setia masih pakai mobil ini? Kenapa pilihnya ini gue nggak tahu juga, karena gue kasih tahu om gue waktu itu kan. Lebih kayak diracunin ya? Iya diracunin. Kita kecemplung aja. Kecemplung. Tapi setia sampai sekarang pakai ini. Kenapa setia? Karena enak mobilnya.
Mobilnya enak kalau dibanding hatchback ya, yang lain ya sekelasnya aja. Apa sih itu lawannya yang ya, Jazz, Swift, Baleno. Ini termasuk yang enak. Oke. Bawahnya enak gitu ya? Iya. Tapi yang 2007 ya, bukan 2007. Iya, kita ngomongin yang 3 doors ini. Iya. Maksudnya tahun-tahun segitu kan mobil gitu ya, ini tuh kedap. Kalau Yaris tuh kan nggak kurang gitu ya, masih ada bocor-bocornya. Ini tuh dalamnya enak, terus empuk joknya, ada armrestnya. Oh, ada armrest, ada sunroof, coba. Hatchback mana dulu ada sunroof? Di kelasnya pada saat itu nggak ada lawan ya, maksudnya sekelas Jazz aja. Iya banyak sih lawannya, cuma bukan maksudnya termasuk yang enak aja. Iya, di zaman itu yang 2 pintu sunroof. Ya masuk yang termasuk opsinya ini lah. Catchy aja sih gitu. 2 pintu akan selalu lebih enak dipandang ya Bang? Iya. Oke. Terakhir sih. Kesan pesan kalau ada yang mau mobil ini atau mau ngerawat mobil ini gimana tuh Bang? Dari lu pribadi ada pesan khususnya atau gimana? Wah nggak tahu gue. Gue juga kayak yang iya aja gue kesan. Nggak apa-apa Bang. Karena gue juga nggak yang mobil banget, nggak yang gue cuma sebenarnya kayak pengen punya ngerawat mobil tuh kayak ya udah bisa enak dilihat sehari-hari aja dan dipakainya enak sehari-hari. Oke. Gitu. Jadi nggak yang ngerti banget gimana gitu. Jadi buat gua yang kagak ngerti-ngerti amat mobil gitu ya, ngurus gates tuh bahaya. Masih kepegang gitu. Jadi buat nggak ada yang bikin pusing ya Bang ya? Iya, nggak yang rewel harus ganti apaan ya? Ini apaan ya? Jadi kayak jangan sampai harus searching, harus konsul gitu nggak ya? Iya, kayaknya ini sama-sama kayak mobil-mobil biasa aja gitu. Masalahnya gitu nggak yang kayak mobil Eropa kan. Ya. Apalah kelistrikan, error inilah, reset itulah, reset inilah. Gitu kan. Ada yang ngirim Bang di belakang kamera. Untuk Eropa ya? Sama dulu juga saya juga. Pas sebelumnya nggak ngerti terus dijual. Karena emang nggak bisa ngurusnya. Sebelum pakai ini mobil apa Bang? Enggak, dulu pernah punya juga, pernah ada S90. S90. Terus ya gitu. Dulu pernah capek ya Bang ya? Capek. Dulu pernah S90 sama sebelum S90 tuh yang Mercy yang C-Class tapi yang W2 berapa ya? 20 enggak habis itu. Yang seangkatannya S90. Seangkatan oke. Iya, 208 ya. 208 sama Peugeot. 203 ya benar. Sorry, gue lupa. 203. Seangkatan itu. Okay. Iya, seangkatannya S90. Itu enak, Mercy. Pasti Mercy BMW terkenal kenyamanan. Tapi ini nggak kalah nyaman juga ya, Bang. Ya ini kalau buat mobil harian mah enak. Belakang, terus kan rata-rata mobil 2 pintu belakangnya bisa didudukin. Ini bisa. Ini enak Lega ya? Iya. Oke. Paling jauh kemana Bang bawa mobil ini Bang? Ini mobil kotaan, nggak jauh-jauh. Kotaan? Iya, jadi paling jauh ke Garut aja. Ke Garut? Pulang kampung doang. Oh, pulang kampung ke Garut. Nggak jauh-jauh, ini mobil mah cuma Bandung, Jakarta, Bandung, Garut, Bandung, Jakarta gitu aja. Situ-situ aja ya? Situ-situ aja. Oke, sekarang kilometer udah nyentuh berapa Bang? Belum 100. Mobil 2007 belum 100. Berarti memang jarang dipakai, cuma deket-deket. Karena gue dari rumah ke tempat kerjaan juga cuma berapa sih, paling 5 kilo, balik-balik 10 kilo. Oke. Ini kita kebetulan lagi di mana Bang? Sekarang kebetulan lagi di kafe. Iya, di kafe apa dong? Sebut aja nggak apa-apa dong. Di Beruang namanya. Beruang. Oke, kita ngambil footage ini ada di Beruang ya teman-teman. Di Rawamangun ya Bang? Di Rawamangun, Jakarta Timur. Oke lah, segitu aja dari gua tanya-tanya singkat tentang mobil Hyundai Getz 3 Doors tahun 2007 ya Mas ya? Punyanya Mas Rifki. Jadi teman-teman kalau ada yang berminat gak dijual sih tapi. Kalaupun ada di marketplace, ya lo
kuat-kuatan aja lah. Kuat-kuat. Karena pasti yang punya ini susah deh melepasnya. Kayak sayang gitu ya. Iya, kecuali emang dia lagi urgent kali ya. Urgent. Kalau misalkan datengin gue kayak, gue lagi urgent nih, gue jual deh gitu. Urgentnya kayak misalkan, aduh gue ditawarin Estilo. Tetap kalah itu ya mentalnya. Kalah ya. Lo datang ke Beruang, ya kan ada mobil ini putih, terus tiba-tiba ada Estilo lewat. Lo mau tukeran nggak gitu? Pasti gue. Kalau Estilo gue mau. Langsung tukeran nih. Oke, thank you Mas Rifki. Sampai ketemu lagi. Sampai segitu dulu teman-teman, tanya-tanya singkat dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Mas ya. Stay safe and bye-bye. Thank you. Oke teman-teman, segitu dulu dari gua tentang Hyundai Getz 3 Doors Matic tahun 2007. Kesimpulannya adalah mobil ini irit. Bodinya mantep, bawaannya tuh enak banget mobil ini. Nggak kerasa mobil yang enteng. Terus eye-catching tentunya karena 2 pintu. Tapi kadang-kadang mobil ini nggak dinotis bahwa ini 2 pintu. Ada sunroof, lalu bahan bakarnya irit, dan mobil ini cukup badak juga teman-teman. Harganya, harganya yang 3 doors ini bisa dibilang abu-abu ya teman-teman. Terserah yang jual berapa. Tapi yang jelas tadi gue tanya ownernya Mas Rizky, 150 juta sama dia belum dilepas. Nah teman-teman tahu sendiri dah tuh nawarnya berapa. Mungkin kalahnya ketika lagi BU, teman-teman bisa nawar mobilnya. Tadi seperti yang dibilang Mas Rifki, kalau bisa tukeran sama Estilo boleh. Oke, segitu aja intermezzo teman-teman. Segitu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu kita sampai 1000 subscriber pertama, karena nanti di 1000 subscriber pertama kita akan ngadain giveaway kecil-kecilan. Oke, segitu aja dari gua. I'll see you guys next time. Stay safe and bye-bye.